Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok Offering G6 Angkatan 2019. Di sini saya bersama rekan-rekan akan menjelaskan mengenai teori dan praktik metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah belajar dan pembelajaran. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Fani Putri Danisa, yang kedua Rahadian Aska Nuraihan, dan yang terakhir adalah Ratna Dewi Firdaus. Untuk penjelasannya, silakan simak video dari kelompok kami. Di sini saya Radian Aska Nuraihan mau menjelaskan mengenai peta konsep tentang teori dan praktek metode pembelajaran Discovery Inquiry Learning. Jadi nanti yang akan kita jelaskan di sini ada satu model dan metode pembelajaran metode Discovery Inquiry Learning. Lalu kedua, konsep pembelajaran metode Discovery Inquiry Learning. Ketiga, prinsip-prinsip metode Discovery Inquiry Learning. Keempat, ada macam-macam pembelajaran metode Discovery Inquiry Learning. Kelima, ada tujuan dan manfaat dari metode Discovery Inquiry Learning. Keenam, ada fungsi pembelajaran metode Discovery Inquiry Learning. Dan ketujuh, ada kekurangan dan kelebihan pembelajaran metode Discovery Inquiry Learning. Kemudian dilanjutkan dengan praktek. Jadi, sebelum kita membahas mengenai metode Discovery Inquiry Learning, alangkah baiknya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu model dan metode pembelajaran. Jadi, model pembelajaran ini diartikan sebagai prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Nah, model pembelajaran ini juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran itu merupakan cara yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi baik model maupun metode pembelajaran ini digunakan sebagai sarana pendekatan antara siswa dengan proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi, di sini kita ketahui guru atau pendidik ini fungsinya adalah pencipta suatu inovatif, penggerak dan pembimbing. Sedangkan siswa di sini berperan sebagai penerima baik inovatif atau bimbingan yang diberikan oleh guru atau pendidik. Pembelajaran yang baik itu tercipta apabila siswa lebih aktif daripada gurunya, sehingga ketika siswa itu aktif maka dapat disimpulkan pembelajaran berlangsung itu sudah tercapai tujuannya. Nah, jadi model dan metode itu sangat diperlukan. Nah, banyak sekali model dan metode pembelajaran. Salah satunya adalah Discovery Inquiry Learning. Nah, pemilihan model dan metode pembelajaran tergantung oleh guru atau pendidik menyesuaikan dengan kondisi keberlangsungan proses belajar mengajar. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai model dan metode pembelajaran. Nah, kita langsung saja masuk pada contoh penerapan salah satu modelnya, yaitu Discovery Inquiry Learning. Nah, kita ketahui Discovery Inquiry Learning itu berasal dari dua suku kata, yaitu discovery dan inquiry. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah discovery. Nah, discovery ini berasal dari kata to discover. Nah, arti dari to discover ini artinya menemukan atau mengetahui. Jadi, discovery ini merupakan suatu proses mental di mana ketika siswa atau peserta didik dapat menggabungkan secara asimilasi suatu konsep dengan suatu prinsip. Nah, contoh penggabungan asimilasi konsep dengan prinsip itu seperti apa? Contohnya adalah pengamatan, menjelaskan, pengelompokan, penarikan kesimpulan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah inquiry. Nah, inquiry ini berasal dari kata to inquire, yang artinya ikut serta atau terlibat dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan, baik berupa informasi dengan melakukan penyelidikan. Nah, maka dapat disimpulkan jika inquiry ini merupakan suatu perluasan dari
konsep discovery. Nah, dari dua pengertian tadi, maka dapat disimpulkan jika metode discovery inquiry learning merupakan suatu proses dari rangkaian belajar di mana melibatkan kemampuan siswa atau peserta didik untuk mencari dan melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikannya ini baik secara logis, kritis, dan sistematis. Nah, namun dalam melakukan penyelidikan itu, peserta didik harus melakukannya secara mandiri. Dengan ia melakukan penyelidikan secara mandiri, didapatkan penarikan satu sikap dari siswa atau peserta didik, yaitu terampil. Nah, sikap terampil itu sebagai wujud dari adanya perubahan perilaku atau yang bisa disebut dengan proses belajar. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Devi Daus akan menjelaskan beberapa poin penting dalam metode pembelajaran Discovery Inquiry. Baik, yang pertama ada prinsip-prinsip metode Discovery Inquiry Learning. Prinsip yang pertama yakni berorientasi pada pengalaman intelektual. Artinya, seorang pendidik dituntut untuk mempunyai pengalaman intelektual dalam mengajar. Yang kedua, ada prinsip interaksi, di mana guru atau pendidik ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator bagi peserta didik yang ingin bertanya maupun berdiskusi. Prinsip ketiga adalah prinsip bertanya, yakni upaya pendidik agar peserta didik menjadi kritis dan analitis, kemudian dapat melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Untuk yang keempat, prinsip belajar berpikir, yakni proses mengembangkan potensi seluruh otak, baik otak kiri maupun otak kanan. Artinya, di sini siswa dituntut untuk menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Untuk prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima adalah prinsip keterbukaan, di mana prinsip ini peserta didik perlu diberikan kebebasan dalam mencoba sesuai dengan perkembangan kemampuan logika maupun nalarnya. Artinya, peserta didik diberikan kebebasan untuk berpikir, mencari tahu, maupun berdiskusi dengan temannya. Poin selanjutnya yakni macam-macam pelaksanaan metode Discovery Inquiry Learning. Yang pertama, ada inquiry terpimpin atau guide inquiry. Artinya, dalam model ini, peserta didik memperoleh sebuah pedoman yang sesuai dengan apa yang peserta didik butuhkan. Nah, pedoman yang dimaksud adalah berupa pertanyaan yang dapat membimbing peserta didik. Yang kedua, inquiry bebas atau free inquiry. Nah, dalam model ini, seorang siswa atau peserta didik melaksanakan proses penelitian dengan cara yang otodidak atau mandiri seperti seorang ilmuwan. Artinya, sebebas-bebasnya dari seorang peserta didik namun masih dipantau oleh pendidik. Nah, yang ketiga, ada inquiry bebas dimodifikasi atau modified free inquiry. Artinya, dalam model ini, seorang siswa atau peserta didik diminta untuk memecahkan suatu permasalahan dari proses eksplorasi, pengamatan, dan proses penelitian. Nah, sedangkan pendidik atau seorang guru itu akan memberikan suatu permasalahan. Poin selanjutnya yakni tujuan dan manfaat dari metode pembelajaran Discovery Inquiry. Yang pertama, tujuannya yakni mengarah pada peningkatan kemampuan seorang peserta didik baik dalam bentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Selanjutnya, ada manfaat dari Discovery Inquiry Learning. Yang pertama, merupakan suatu cara belajar siswa aktif. Artinya, pada metode pembelajaran ini dapat memberikan manfaat kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam kelas. Yang kedua, jika siswa tersebut telah berhasil dalam penemuannya, mereka akan memperoleh kepuasan intelektual dari dalam dirinya sendiri, dan itu dapat menjadikan sebagai hadiah yang menarik. Nah, yang ketiga, anak belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan masalahnya sendiri. Nah, kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Yang keempat, melalui penemuannya sendiri dan menyelidikinya sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan.
dan tak akan mudah untuk dilupakan karena mereka berproses untuk menemukan penemuannya secara mandiri tapi tetap dibantu oleh fasilitator yakni seorang pendidik. Yang kelima, yakni pengertian yang ditemukan mereka sendiri itu merupakan pengertian yang benar-benar dikuasai dan mudah ditransfer dalam situasi lain. Artinya, ketika mereka memiliki masalah, mereka akan mampu menerapkan pembelajaran yang mereka dapatkan di kelas untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi metode inquiry discovery learning. Fungsi yang pertama yaitu membangun komitmen di kalangan peserta didik untuk belajar yang diwujudkan dengan keterlibatan, kesungguhan, dan loyalitas terhadap mencari sesuatu dan menemukan sesuatu dalam proses pembelajaran. Jadi di sini peserta didik itu mempunyai komitmen untuk belajar yang mana diwujudkan dengan kesungguhan dan keterlibatan mereka dalam mencari dan menemukan suatu pembelajaran atau materi yang telah diberikan oleh pendidik. Lalu yang kedua adalah membangun sifat aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran sikap aktif ini dapat dicontohkan seperti ketika para siswa itu menjawab pertanyaan dari guru maupun dia berani bertanya kepada guru apa yang mereka atau dia belum pahami. Lalu yang ketiga yaitu membangun sikap percaya diri dan terbuka terhadap hasil temuannya. Nah, sikap percaya diri dan keterbukaan ini memang sangat dibutuhkan karena kalau kita nggak berani itu kadang kita tidak bisa bertanya apa yang belum kita pahami terhadap materi yang dijelaskan oleh guru tadi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan. Untuk yang pertama ada kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Di aspek-aspek dari kognitif, afektif, dan psikomotorik ini berjalan dengan imbang. Lalu yang kedua, dapat membentuk dan mengembangkan diri siswa sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar. Nah, ini dapat mengembangkan diri siswa karena kan si siswa tersebut itu mencari jawaban mengenai konsep-konsep yang ditanyakan oleh guru secara mendasar dengan pola-pola yang mereka inginkan. Lalu yang ketiga yaitu membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Tuh. Kemudian adapun kelemahan dari metode ini, untuk yang pertama yaitu sulit untuk mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, kan karena di sini tidak semua siswa itu memang bisa dan mau benar-benar dalam metode pembelajaran seperti ini. Karena keinginan para siswa itu berbeda-beda. Lalu yang kedua, tidak mudah mendesainnya karena terbentur pada kebiasaan siswa. Nah, tidak mudah mendesainnya ini maksudnya tidak mudah dalam menjalankan untuk mengoperasionalkannya karena kadang seorang pendidik juga dibatasi oleh waktu dan ruang yang telah diberikan oleh pihak sekolahan. Jadi tidak semua dan tidak mudah bisa melaksanakan discovery inquiry learning ini. Yang ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini sama seperti yang poin nomor 2 tadi. Jadi seorang guru sudah ditentukan waktu yang telah diberikan oleh pihak sekolah, namun waktu yang dibutuhkan untuk dalam pengajaran ini membutuhkan waktu yang lebih banyak. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ini merupakan ada langkah-langkah pembelajaran dalam metode discovery inquiry. Dalam penerapannya terdapat beberapa poin alur pembelajaran untuk menerapkan metode ini.
yaitu ada 6 poin. Yang pertama ada stimulasi, yang kedua adalah perumusan masalah atau problem statement, yang ketiga ada pengumpulan data atau collecting data, yang keempat ada pengelolaan informasi, data processing, yang kelima adalah verifikasi hasil atau verification, dan yang terakhir adalah generalisasi. Nah, tahapan dari 6 poin alur pembelajaran model Discovery Inquiry ini nantinya akan kami kemas berupa simulasi pembelajaran. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih penerapan langkah-langkah alur pembelajaran Discovery Inquiry, kita simak simulasi pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak? Masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Bu. Bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Aska, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Aska. Nah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Yang namanya Ibu sebut, bilang hadir ya. Ratna Dewi Firdaus. Hadir, Bu. Oke. Rahadian Aska. Saya, Bu. Suci Pratiwi. Suci Pratiwi tidak hadir ya? Tidak ada, Bu. Ya, ya sudah. Nah, kita masuk ke materinya. Sebelumnya Ibu tanya terlebih dahulu nih. Kalian tahu nggak apa yang akan kita bahas pada hari ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan videonya ya. Kalian simak video yang Ibu berikan. Kalian sudah memperhatikan videonya kan? Sudah, Bu. Nah, sekarang Sudah, Ibu Bu. mau tanya nih, apa sih yang bisa kalian ambil dari video di atas yang tadi Ibu tampilkan? Ada yang berani mau menyampaikan? Ratna, Bu. Ya, Ratna, silahkan. Dari video tersebut dapat saya ambil beberapa hal, salah satunya yakni makhluk hidup atau benda hidup. Nah, benda hidup sendiri merupakan benda yang memiliki struktur biologis yang dapat merespon perubahan lingkungan atau dalam entitasnya sendiri. Nah, contohnya ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, pintar sekali ya, Ratna. Nah, sebenarnya ada yang bisa kalian ambil lagi loh dari video itu. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ratna? Saya, Bu. Ya, silahkan Aska. Tadi kan dijelaskan di video tersebut itu ada benda hidup dan benda tak hidup. Untuk menambahkan jawaban Ratna, yaitu benda tak hidup saja, Bu. Benda yang tak hidup adalah benda yang tidak mempunyai ciri kehidupan. Kalau dalam contohnya yaitu seperti meja, kursi, buku, ballpoint, itu, Bu. Ya, benar sekali.
apa yang kalian sampaikan itu sudah benar semua. Ibu tambahkan, jadi dari video itu bisa kita simpulkan jika makhluk itu dibagi menjadi Dua. ya, Dua, ada Bu. makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk Tak hidup. hidup sudah benar dijelaskan oleh Ratna. Jadi ada contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda tak hidup seperti yang dijelaskan oleh Aska, yaitu ada meja, kursi, atau yang lain-lain. Nah, sudah benar nih pemahaman konsep kalian. Kita lanjutkan. Nah, Ibu mau bertanya, sebenarnya apa sih ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup? Nah, pertanyaan tadi silahkan kalian cari jawabannya di sumber yang menurut kalian kredibel. Bisa melalui internet, melalui buku, ataupun melalui video pembelajaran di YouTube. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mencari jawaban pertanyaan Ibu tadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Pintar. Jangan lupa untuk mencatat apa yang kalian dapatkan dari pencarian informasi ya, karena nanti hasil dari pencarian data akan kalian tulis di buku tulis dan dikumpulkan melalui si Pejar. Oke? Oke, Bu. Siap. Waktunya sudah habis ya anak-anak. Kalian simpan hasil catatan kalian. Kita lanjut nih. Gimana Aska? Sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kalian yang ingin menyampaikan hasil yang telah kalian dapatkan dari pencarian informasi melalui sumber-sumber. Ada yang berani untuk menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Aska, silahkan. Ya, jadi untuk ciri-ciri atau perbedaan dari benda hidup dan benda tak hidup itu yang saya temukan pada literasi yang tadi saya cari. Yang pertama yaitu bernafas. Jadi bernafas itu adalah mengambil atau menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Lalu yang kedua yaitu ada bergerak. Nah, bergerak ini adalah perpindahan tempat dan posisi tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup sebagai respon atau tanggapan dari rangsangan baik dari dalam maupun dari luar tubuh. Lalu yang ketiga itu ada makan dan minum, Bu. Semua makhluk hidup memerlukan makan dan minum untuk menghasilkan energi. Itu, Bu. Ya, wah, banyak sekali ya yang Aska temukan. Apakah ada yang lain dari jawaban Aska? Silahkan Ibu buka kesempatan. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Aska? Saya, Bu. Ya, Ratna, silahkan. Menambahkan jawaban dari Aska, ada ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya, yakni tumbuh dan berkembang. Tumbuh sendiri itu merupakan proses peningkatan jumlah, ukuran, dan volume sel-sel tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju kedewasaan atau yang berkaitan dengan kematangan suatu organ sehingga dapat berfungsi. Seperti itu. Keduanya menyampaikan jawaban yang benar. Nah, Ibu ingatkan ya, kalian harus mencatat apa yang disampaikan oleh teman-teman dan tambahan dari Ibu. Karena itu nanti hasil catatan kalian akan menjadi tugas kedua yang akan kalian kumpulkan di si Pejar. Sudah siap? Siap, Bu. Ya, jadi Ibu akan menambahkan benar apa yang dikatakan oleh Aska. Aska menyebutkan 3 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, bergerak, makan, dan minum. Selanjutnya, Ratna juga menambahkan jawaban dari Aska, yaitu ada berkembang biak dan tumbuh. Nah, sebenarnya ciri-ciri makhluk hidup ini ada 8 loh.
Ibu akan menambahkan ketiga lainnya. Yang pertama itu ada peka terhadap rangsang atau disebut dengan iritabilitas. Nah, yang kedua yaitu adaptasi. Jadi makhluk hidup itu mampu beradaptasi baik dengan sesama makhluk yang lain maupun dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah makhluk hidup dapat melakukan pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Itu bisa berupa keringat atau berupa kencing. Nah, jadi itu ya, ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sekarang Ibu tanya nih, kalian sudah paham belum mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena kalian sudah paham, silakan masuk ke kuisis ya, karena nanti akan ada tes mengenai materi kali ini. Siap, dibuka kuisisnya. Nah, gimana anak-anak? Kuisnya susah tidak? Sedikit, Bu. Lumayan. Ya, yang penting kalian bisa memahami ya. Ya, Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengunggah tugas individu kalian di Sip Pejar ya, oke? Iya, Bu. Baik, Bu. Ya, cukup sekian ya materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga ilmu pada hari ini dapat bermanfaat. Nah, sekarang kita tutup. Ratna, silakan pimpin teman-temannya untuk membacakan doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ratna. Ya sudah, cukup sekian ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Kalian bisa meninggalkan kelas daring ini. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Tadi presentasi dari kelompok kami baik mengenai teori maupun praktek. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.